Kabar duka kembali mengguncang jagat hiburan. Aktor senior Frans Tumbuan kemarin meninggal dunia akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Kabar kepergian Frans Tumbuan tersebut tidak hanya membuat Rima Melati dan anak-anaknya terguncang saja, tetapi membuat sederet selebritis pun merasa sangat terpukul. Lantas bagaimanakah suasana haru di rumah duka Frans Tumbuan? Dan benarkah Rima tidak kuat menerima kepergian almarhum Frans yang konon katanya diwarnai dengan firasat? Berita tersebut akan kami rangkai dengan kabar bergabungnya Rizka Noviska dalam sinetron Samson dan Dahlia bersama Gary Iskak, sang suami. Tapi benarkah ada unsur cemburu di balik keberadaan Rizka tersebut? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Hari Senin kemarin seolah menjadi Senin kelabu sekaligus mengguncang batin bagi aktris senior Rima Melati. Pasalnya, hari Senin dini hari tepat pukul 00.43 waktu Indonesia Barat, Frans Tumbuan, sang suami, mengembuskan nafas terakhir di salah satu rumah sakit di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Disemayamkan di rumah duka St. Carolus, kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Ironisnya, kepergian Frans ini menggetarkan kejutan bagi teman hingga rekan sesama insan perfilman. Pasalnya, selama ini almarhum Frans dikenal sebagai pribadi yang ceria, tak pernah menunjukkan gejala sakit, apalagi mengeluh. Tak ayal, sederet artis yang berbondong-bondong ikut melayat ke rumah duka seperti Roy Martin, Yenny Rahman hingga Yayang Senur. Kemarin tak hanya menggulirkan wajah sedih, tapi juga syok atas kepergian almarhum. Gabriel. Karena orangnya nggak pernah sakit, begitu dia sakit sebetulnya udah khawatir juga. Karena dia nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah mau ke dokter, nggak pernah mau dirawat gitu. Dia selalu merasa dirinya sehat. Jadi begitu masuk rumah sakit udah di ICU, ya shock juga ya. Saya nggak pernah tahu dia sakit, karena saya tidak pernah lihat dia sakit. Orangnya kan syuting ya. Kalau syuting apa itu dia sehat-sehat aja gitu. Cuman dia hobinya kan kipas. Sampai saya namain dia Mr. Kipas. Kita juga kaget kok dia sampai bisa kok sakit begitu tuh, kaget saya. Apalagi dia pergi begini udah lebih kaget. Ya, tak banyak yang tahu bahwa almarhum Frans sempat harus melewati perjuangan berat melawan komplikasi penyakit diabetes selama 3 minggu di ruang ICU rumah sakit. Bahkan almarhum Frans harus melewati tahap kritis karena penyakit diabetes yang dideritanya tidak hanya mengakibatkan gagal ginjal, tapi juga membuat paru-parunya menyerah oleh infeksi. Sebenarnya beliau terakhir kurang responsif karena memang dia fight dengan penyakit gulanya, di mana dari gulanya itu ke ginjal itu jadi infeksi paru-paru. Selama 3 minggu itu memang ayah saya memang responsnya memang terbatas. Kurang lebih 3 minggu dirawat di rumah sakit. Jadi udah sempat cuci darah, udah sempat membaik, tapi terakhir memang infeksi paru-parunya memang yang tidak bisa tertolong gitu. Kondisi kritis almarhum Frans kian mengguncang ketabahan keluarga ketika dokter akhirnya menyerah dan mendaulat keluarga untuk membuat sebuah keputusan sulit, yaitu tetap mempertahankan Frans dalam kondisi kritis berjuang antara hidup dan mati atau merelakan Frans pergi. Sebuah pilihan berat yang berujung kepergian dramatis almarhum Frans. Pasalnya, pria berusia 75 tahun ini mengembuskan nafas terakhir hanya ditemani Keke sang putri tanpa Rima Melati sang istri dan Aditya sang putra pertama. Info dari dokter terakhir memang ya itu tinggal keputusan keluarga saja, mau diteruskan atau memang mau direlakan. Saat-saat terakhir kita sudah merelakan papa karena memang sepertinya dia memang selama 3 minggu itu struggling gitu. Menahan rasa sakit, dia menghembuskan napas terakhir, di mana hanya disaksikan oleh adik saya, Keke. Jadi memang saat-saat terakhir hanya dia yang memang di sebelah
papa. Papa jadi udah kritis sekali, jadi saya cuman elus-elus kepalanya, saya bisikin kata-kata yang menenangkan, dan dia pergi dengan sangat tenang. Kini, ketika almarhum benar-benar tutup usia di angka 75 tahun, jagat perfilman nasional seolah begitu kehilangan sosok yang dikenal baik dan ramah ini. Buktinya, sejak pagi rumah duka almarhum tak henti didatangi para pelayat, baik dari kalangan selebriti hingga sineas perfilman Indonesia dari segala generasi. Tapi ironisnya, sebuah pemandangan ganjil justru mencuat di tengah suasana duka. Pasalnya, sosok Rima Melati sang istri sempat pergi keluar dari rumah duka. Kemanakah gerangan Rima Melati berada? Benarkah karena terlalu terpukul akan kematian almarhum Frans, Rima Melati jadi tak sanggup berada di rumah duka yang deras dikunjungi pelayat yang ingin melepas almarhum Frans berikut ini? Oh, saya belum sempat ketemu, katanya istirahat, tapi udah cukup mungkin ya, nunggu di rumah sakit 2 minggu ya, jadi mungkin udah menerima keadaannya. Jadi terakhir kita sudah ngomongin sama keluarga dan mengingat hal-hal yang baik-baik tentang papa, dan mama juga yang paling berat buat mama tentunya gitu ya, soalnya selama ini kan papa selalu bikin mama enak semuanya, jadi ngatur semua buat mama. Jadi sekarang kita sebagai keluarga juga harus menjaga si mama. Ya, semoga Tante Rima yang ditinggalkan juga tabah. Dan dalam perjalanan yang terbaik buat Bung Frans. Ya, Kita kehilangan satu aktor besar, dan mudah-mudahan bisa lebih, yang lain bisa lebih baik, menjadi contoh ya, anak-anak yang muda. Om Frans dan Tante dan Sus Rima menjadi panutan kita. Sesaat lagi, Was-Was masih akan mengulik beratnya duka Rima Melati melepas kepergian almarhum Frans Tumbuhan. Benarkah Rima sampai harus menyepi dan menenangkan diri menghadapi kematian sang suami? Tonton terus Was-Was setelah yang satu ini. Saya tahu dia tuh dengan yang namanya Frans tuh sangat tergantung sekali.